pertama nih sebelum ini juga mengucapkan terima kasih nih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya kemarin capaian upload. Alhamdulillah Mas, Januari Februari untuk lingkup Kanwil NTB kita duluan kalau kayak dari KPPN, alhamdulillah kita duluan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dukungannya. Tapi besok tanggal 1 mulai lagi lapor nih yang bulan Maret. Bulan Maret. Bulan Maret harus kudu lapor lagi nih Bapak Ibu sekalian nih. Jadi tetap semangat ya gitu kan. Ini jadwal kita banyak banget gitu kan. Belum lagi hari ini ada surat lagi nih nanti terkait dengan sakti. Jadi Bapak Ibu insya Allah hari ini akan dapat surat lagi dari kami. Jadi mulai untuk mendaftarkan untuk training Mas. Jadi pertama itu terkait mail pengguna, email pengguna sakti, yang kedua terkait dengan nanti user sakti itu sendiri. Gitu. Tapi nanti kayaknya sih cara pengisiannya menurut saya nih Mas, kayaknya kita harus adain lagi deh Mas, supaya senada lah gitu, senada cara pengisiannya seperti apa, nanti pembagian formnya seperti apa, nanti kita atur ya di minggu depan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita fokus di RPD. Jadi RPD sendiri ini itu salah satu paket update di aplikasi SAS Mas 108. Salah satunya itu di situ tuh selain ada capaian output, salah satunya juga terkait dengan RPD. Nah, RPD sendiri intinya kan penarikan kebutuhan dana. Gitu. Kalau kita lihat di halaman 3 itu sebenarnya udah ada tuh RPD. Gitu kan. RPD itu secara umum per bulan. Gitu kan. Nah, RPD sendiri ini sebenarnya, gitu, kalau kita lihat di PMK 197 itu, dia tidak hanya dilaporkan ke PPN Mas, juga dilaporkan ke masing-masing salah satu. Cuma memang ini belum efektif ya sepertinya, efektif. Nah, dimulai tahun ini RPDH ini sebenarnya kalau tahun lalu sebelumnya itu kan dapat relaksasi ya kalau nggak salah itu diwajibkan, dan biasanya RPDH itu hanya 3 bulan terakhir di akhir tahun saja, Oktober, November, Desember. Nah, karena kondisinya seperti ini, masih pandemi, terus juga likuiditas perlu kita jaga nih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya untuk tahun ini kita mulai spread nih per tanggal, per tahun gitu kan. Jadi mulai dari Januari sampai dengan Desember. Gitu. Nah, nanti Mas Taufik akan menjelaskan lebih detail lagi tentang gimana sih cara ngisinya. Karena RPD harian itu intinya cuma 3. Tanggal penarikan dananya kapan, nanti per jenis belanjanya seperti apa, kemudian nominalnya berapa. Intinya seperti itu Mas ya. Jadi tanggal berapa, jenis belanja apa, kemudian jumlah nominalnya berapa. Nah, kalau secara aturan memang RPDB ini memang minggu kedua, gitu, karena kondisi seperti ini baru bisa disosialisasikan sekarang. Gitu. Kemudian juga kalau nggak salah kita sudah bersurat juga dengan Satker terkait dengan penyampaian RPD untuk tahun 2021. Salah satunya itu adalah nanti biasa sama Mas Taufik, ada batasannya nih. Kalau untuk nilai di atas 5 miliar itu sampai dengan 500 miliar itu 3 hari kerja sebelum pencairan. Nanti yang 500 sampai 1 triliun itu 5 hari, kemudian 1 triliun itu 3 hari kerja. Nah, tapi kalau di Satker kita mungkin nggak sesering itu Mas ya, untuk di atas 5 miliar kayaknya jarang banget gitu. Tapi penekanannya mungkin untuk RPDH yang pertama kali ini di awal tahun ini sampai dengan perencanaan di akhir tahun itu penting banget. Nah, ini perlu juga diupdate nih Bapak Ibu sekalian operasinya. Jadi nanti pada saat pengajuan SPM nanti dikonversi itu pada saat SPM masuk dari aplikasi SPM itu akan keluar notif nih kalau rencananya itu belum ada. Jadi nanti perlu diupdate dulu RPDH-nya sebelum penyampaian SPM untuk yang nilai-nilai besar. Gitu. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Taufik. Tapi jangan khawatir, RPDH sendiri yang nilai besar tadi ini bisa fleksibel, bisa dimajukan, juga bisa dimundurkan. Gitu kan. Nanti bisa sama Mas Taufik. Nah, jadi misalnya ternyata saya jatuh temponya besok hari Selasa atau Rabu ya, ternyata butuhnya lebih pagi nih Mas, harus Selasa, harusnya Rabu jadi Selasa, bisa apa enggak? Oh bisa dilakukan. Tapi apakah RPD ini aku banget? Enggak juga, dan ternyata
KPPN juga bisa ngasih dispensasi nih Mas, gitu kan, untuk kondisi-kondisi sangat mendesak. Memangnya apa nih? Saya lihat di sini ada bencana alam, di situ ada penanggulangan urusan sosial, terorisme, gitu. Kemudian juga ada kegiatan presiden dan transaksi lainnya yang bisa diikuti oleh KPPN. Jadi ini perlu gitu selain menjaga likuiditas juga lebih menajamkan target kinerja kita gitu, yaitu dengan rencana pasangan kegiatan. Nah ini juga diharapkan juga lebih efektif, lebih efisien dan lain-lain. Nah nanti Bapak Ibu akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Taufik bagaimana operasionalisasinya di aplikasi SaaS, PPK. Nah kemudian berikutnya gimana cara uploadnya nanti di aplikasi Sprint Mas ya. Nanti akan dicontohkan oleh Mas Taufik, dan kami sarankan kalau bisa segera Bapak Ibu baik lagi gitu kan. Karena besok udah mulai bulan April, saya paham banget gitu kan, ada besok kita harus mulai cabut lagi, kemudian juga sakti gitu kan, kemudian ini baru lagi nih ada PDH, dan yang paling baru lagi nih Mas, mungkin kita akan mendorong Bapak Ibu untuk PPK dan PPSPM untuk melakukan sertifikasi baru. Wah, gitu kan. Ternyata kita perlu mendorong Bapak Ibu sekalian nih PPK PPSPM, selain bendahara tentunya punya sertifikat, kita berharap juga PPK dan PPSPM-nya juga segera punya sertifikat juga. Gitu kan. Jadi kita akan mendorong Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan simas paten, mungkin beberapa hari ke depan kita akan mendaftarkan ya untuk mendaftarkan PPK PPSPM agar punya sertifikat. Oke Mas, dari saya sekian. Begitu saja pembukaan dari saya. Selamat mengikuti acara ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kinerja dan kolaborasi kita terjalin lebih erat lagi, gitu kan. Mudah-mudahan kita juga bisa segera dipertemukan secara fisik nih Mas, gitu kan, secara offline. Jadi saya juga mau berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian secara langsung. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ford. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini saya diberikan amanah oleh pimpinan, oleh kepala KPPN Kepala Besar, guna membawakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terkait dengan update aplikasi khususnya di SaaS dan di Sakti terkait dengan penerapan rencana penarikan dana di tahun 2021. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di slide yang saya tampilkan ini. Jadi ini merupakan dasar hukum Bapak Ibu, merupakan latar hukum dan latar belakang terkait dengan mengapa munculnya menu update aplikasi FBD di SaaS dan di Sakti. Jadi pertama terkait dengan sebelumnya ada PMK ya, PMK 190 terkait dengan FBD bulanan dan rencana penarikan dana. Kemudian baru-baru ini di tahun 2021 ada surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S23 tahun 2021, sama poinnya sama ya, penyampaian rencana penarikan dana khususnya pelaksanaan anggaran di tahun 2021. Nah, apa yang berbeda di tahun sebelumnya dengan di tahun 2021 ini? Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ford ada beberapa perbedaan Bapak Ibu ya. Pertama itu dari segi nilai ada sedikit perubahan jika di tahun-tahun sebelumnya mulai dari 1 miliar ya, mulai dari 1 miliar atas baru sudah wajib untuk menggunakan FPD. Nah sekarang adanya relaksasi, jadi dimulai di angka 5 miliar, terus 5 miliar sampai dengan 500 miliar, kemudian lebih dari 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Kemudian yang terakhir yaitu di atas 1 triliun. Nah, ini pun perbedaan selanjutnya itu dari segi penyampaian. Dari segi waktu penyampaian, jika sebelumnya
di atas 1 miliar itu paling tidak 5 hari ya, 5 hari kerja sebelum penyampaian SPM, namun sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 23 tahun 2021 ini dibagi menjadi 3 klaster Bapak Ibu ya. Jadi dengan nilai SPM 5 miliar sampai dengan 500 miliar, penyampaian RPD-nya ke KPPN itu 3 hari kerja. Jadi bukan 3 hari kalender Bapak Ibu ya. Jadi 3 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Begitupun dengan nilai SPM 500 miliar sampai dengan 1 triliun itu penyampaiannya 5 hari kerja sebelum penyampaian SPM, dan di atas 1 triliun 7 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Nah, apa perbedaan lainnya di surat S23 ya, tahun 2021 ini, yaitu adanya pemutakhiran ya. Ada pemutakhiran, jadi Bapak Ibu jika dalam perjalanan penyampaian SPM ternyata ada pergeseran tanggal, itu bisa dilakukan pemutakhiran. Nah, pemutakhiran ini paling lambat dilakukan 1 hari kerja sebelum pengajuan SPM, gitu Bapak, kurang lebih. Nanti kita lebih detailnya nanti kita langsung praktikum di aplikasi SAS-nya, ada aplikasi praktiknya. Kemudian ada beberapa tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah disampaikan sebelumnya, Satker bisa melakukan update atau pemutakhiran NPD sebelum pencairan. Kemudian apabila terdapat kebutuhan yang penting dan mendesak, tadi dalam tanda kutip tadi ya, dijelaskan bencana alam Pak ya, bencana alam terus ada beberapa kejadian yang telah ditentukan, itu bisa diajukan dispensasi RPD yang ditujukan kepada Kepala KPPN. Oke. Nah, ini tadi penjabarannya lebih jelas lagi Bapak Ibu ya. Jadi dari segi jumlah, jadi update dari RPD ini bisa menambah atau bisa mengurangi dari RPD awal. Jadi mungkin setelah Bapak Ibu memasukkan RPD, mungkin 1 hari setelah itu mungkin ada perubahan nilai, entah itu nilai SPM-nya bertambah atau berkurang, itu bisa dilakukan update dengan catatan 1 hari kerja sebelum penyampaian SPM. Begitupun juga dengan waktunya bisa dimajukan dan bisa dimundurkan. Nah, ini yang terbaru juga ini jenis belanja dan valuta. Jadi jenis belanjanya itu dapat diubah. Jadi maksudnya contoh dalam penyampaian RPD pertama, Bapak Ibu menyampaikan RPD untuk belanja pegawai. Nah, ternyata di keesokan harinya, ternyata Bapak Ibu juga butuh untuk 52 atau 53. Nah, itu bisa dilakukan penyesuaian, sedangkan pemutakhiran. Jadi dari 51 itu bisa digeser ke 52 atau 53, atau sebaliknya, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada juga valuta. Valuta mungkin saya rasa untuk di lingkup KPPN Sumbawa Pusat mungkin agak riskan ya kalau terkait dengan valuta, karena saya yakin semuanya masih pasti menggunakan IDR ya, pasti menggunakan RM atau rupiah. Walaupun PNBP tetap menggunakan valuta IDR, SBSN. Ya, SBSN. Oke, ini selanjutnya ini adalah alur Bapak Ibu ya. Nah, jadi dimulai dari MIPA halaman 3. Jadi di MIPA Bapak Ibu yang diterima di setiap awal tahun atau di akhir tahun selalu ada halaman 3. Nah, halaman 3 itu tadi dijelaskan adalah penjabaran dari rencana penarikan per bulan. Nah, rencana penarikan dana per bulan yang ada di halaman 3 itu nanti akan di-breakdown ke dalam aplikasi SAS. Dengan catatan Bapak Ibu telah menggunakan aplikasi SAS versi terakhir, paling minimal versi 21.0.8. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi pada saat simulasi. Kemudian data itu akan ada 2 Bapak Ibu ya. Dari di SAS itu akan ada 2. Ada PPTH untuk perkiraan pencairan dana harian yang pada tahun 2021 ini itu dihitung dari Januari sampai dengan Desember. Jika tahun sebelumnya itu kita fokusnya pada akhir tahun, mulai dari Oktober sampai dengan Desember. Nah, khusus di tahun 2021 ini PPDH dihitung mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, periode Januari sampai dengan Maret kan telah lewat ya, Pak, telah lewat. Oke, memang telah lewat, tapi tetap nanti kita akan sesuaikan
rencananya disamakan dengan jumlah realisasi yang Bapak Ibu telah sampaikan ke KPPN periode Januari sampai dengan Maret. Tapi nanti di aplikasi SAS-nya akan disiapkan menu, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung manual dari Januari sampai dengan Maret. Cuma untuk yang di April sampai dengan Desember seterusnya nanti Bapak Ibu harus menginput manual sesuai dengan kebutuhan pada hari-hari tersebut. Oke, selanjutnya sama update dan RUH data yang saya jelaskan tadi, baik berupa jumlah, jenis belanja, waktu, dan valuta. Kemudian data PPDH dan data RPD ini dari aplikasi SAS tadi Bapak Ibu kirim, kemudian diterima di modul aplikasi Sprint di digit ya, di digit Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti kami akan menerima PPDH yang telah Bapak Ibu kirim di aplikasi Sprint. Jadi nanti kami akan validasi ya Bapak Ibu ya. Jadi SPM yang Bapak Ibu di atas 5 miliar kami akan validasi. Kemudian jika dalam hal SPM itu lebih besar dari RPD, maka otomatis akan jadi tempo di plus 3 sesuai dengan S23 tadi. Jadi kalau dia 5M sampai dengan 500M, otomatis Pak ya langsung ke 3 hari plus 3, 500 sampai dengan 1 triliun itu langsung jatuh tempo di plus 5, kemudian di atas 1 triliun di plus 7 hari kerja. Oke, ini proses RPD di aplikasi Sakti dan Sprint saya rasa sama Bapak Ibu ya. Jadi bedanya cuma tadi melalui aplikasi SAS. Nah, kalau ada aplikasi Sakti kurang lebih sama alurnya. Jadi Sakti nanti akan ada validasi nanti cuma dia berbeda di modul ya. Kalau di SAS tadi dilakukan di modul PPK. Kalau di Sakti nanti ini ada 2 modul ya, ada 2 user ya. Pertama di user operator, nanti dilanjutkan untuk validasinya di user komitmen atau user PPK. Nah, ini petunjuk singkat pengisian PPDH dan RPD. Mungkin nanti kita lebih ke praktek aja ya. Ini saya sekilas saja. Nah, ini ada beberapa modul ya. Kita menggunakan ada 2 modul Bapak Ibu ya di PPDH dan RPD ini. Yang pertama itu modul admin. Apa yang Bapak Ibu lakukan di modul admin? Yang pertama itu membuat kalender kerja. Kemudian menyeting default PPK konsolidator. Namun bagi Bapak Ibu yang kemarin telah mengupload capaian output, saya rasa langkah PPK konsolidator ini bisa di-skip, bisa dilewati karena memang pada saat menginput capaian output, Bapak Ibu telah melakukan perekaman PPK konsolidator. Jadi nanti di modul admin ini, Bapak Ibu nanti langsung masuk ke menu kalender kerja, jadi nanti akan di-build, akan di-generate. Jadi Bapak Ibu di aplikasi SAS nanti akan membuat kalender kerja, jadi nanti menentukan hari kerja dan hari libur. Oke, selanjutnya di menu PPK ada 2 macam Bapak Ibu ya. Jadi jika di laptop atau di komputer Bapak Ibu sekalian itu menggunakan database gabung, maksudnya database gabung itu jika menggunakan satu laptop yang sama ya, jadi tidak ada perbedaan penggunaan device, jadi menggunakan satu komputer yang sama, tidak perlu ada pengiriman, ke PPK konsolidator. Cuma jika Bapak Ibu di satuan kerja menggunakan database yang berbeda antara PPK dan PPSPM, maka nanti Bapak Ibu harus membuat PPDH kemudian mengirim PPDH dan RPD ke PPK konsolidator. Bapak Ibu ya. Jadi yang membedakan kalau database gabung, Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengiriman ke PPK konsolidator. Namun jika menggunakan database yang berbeda, PPK di bawah Bapak Ibu sekalian harus mengirimkan data RPD ke PPK konsolidator. Namun saya rasa sebagian besar di Satker di lingkup KPPN Sumbawa besar ini menggunakan database yang gabung ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tadi yang disampaikan, jadi menu-menu apa aja yang terkait dengan RPD ini. Di PPK
ada RUH data PPDH, kemudian cetak PPDH, kemudian FPD untuk penarikan dana di atas 5 miliar, kemudian kirim PPDH dan FPD ke KPPN. Buat di level admin, sama tadi default pembuatan PPK konsolidator yang telah Bapak Ibu lakukan, saya rasa Bapak Ibu telah lakukan pada saat pembuatan atau penekanan capaian output. Kemudian ada tambahan lagi di referensi 1, yaitu merekam kalender atau hari kerja. Oke, ini saya rasa Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti kita lebih detailnya ke simulasi ya. Nah, ini sudah ke detail Bapak Ibu ya, Pak. Ini baru maksudnya. Iya. Ini yang tadi saya sampaikan Pak, yang menu baru. Jadi bersama Di juga itu bersama ya. Nah, jadi yang default yang otomatis ini baru Sabtu Minggu Pak. Sabtu Minggu. Jadi selebihnya nanti Bapak Ibu mohon dipilih ya di hari libur ya tanggal berapa. Kan sekarang kan ada perubahan cuti bersama nih. Jadi keagamaan. Iya, belum ya. Jadi tolong Bapak Ibu pilih hari-hari libur apa aja di luar hari Sabtu, karena Sabtu Minggu sudah otomatis oleh sistem tercatat sebagai hari libur. Karena nanti kalau nggak itu nggak salah, otomatis kalau dia nggak secara default aja deh, berarti hari libur itu dia akan diisi ya kalau perencanaan itu. Iya, benar sekali. Ya. Oke, ini sama tadi pencatatan default PPK konsolidator. Ini sudah teknis. Mungkin kita langsung aja Pak ya ke aplikasi ya. Bapak Ibu kita mulai simulasi ya. Mungkin pertama kita simulasi di aplikasi SAS dulu. Jadi pertama Bapak Ibu masuk menggunakan modul admin ya. Kemudian dipastikan Bapak Ibu telah menggunakan update 21.0.8 ya Bapak Ibu. Itu perlu sekali karena update terkait dengan PPDH dan FPD ini adanya di minimal di versi 21.0.8. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan di modul admin ini? Pertama adalah di menu utility. Di menu utility ini Bapak Ibu setting PPK konsolidator. Nah, Bapak default, kemudian disimpan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masuk di referensi 1. Di referensi, apa yang Bapak Ibu lakukan di referensi 1? Masuk di sub menu kalender atau hari kerja. Ya. Kalender atau hari kerja. Nah, di sini Bapak Ibu klik generate tanggal. Ya, yang di kiri bawah ini Bapak Ibu generate tanggal, diklik. Nah, pastikan tahunnya tahun 2021 ya. Tahun 2021 kemudian di build. Oke, selesai. Nah, jadi ini seluruh bulan di tahun 2021 telah tersetting hari liburnya. Oke, nah saya sampaikan tadi yang di-build oleh sistem ini hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi hari besar keagamaan dan cuti bersama tidak terdefault otomatis oleh sistem. Jadi peran Bapak Ibu sekalian di sini, contoh ya Bapak Ibu ya, di tanggal 2 April besok kan hari libur ya, hari libur keagamaan. Jadi Bapak Ibu tinggal di aplikasi SAS ini masih hari kerja ya. Kita lihat di sini tanggal 2 April 2021 hari Jumat itu masih hari kerja. Jadi untuk merubah menjadi hari libur, kebetulan jatuh di
tanggal 2 itu hari apa ya Bapak ya? Almasi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih di titik-titik ini ya untuk merubah dari hari kerja menjadi hari libur. Oke, begitu. Nah, hal ini Bapak ulangi, Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk keseluruhan hari libur keagamaan termasuk cuti bersama. Ya, jadi nanti untuk bulan Mei silakan Bapak Ibu juga lakukan perubahan jika memang di bulan berkenaan ada hari libur nasional, hari libur keagamaan, ataupun cuti bersama. Oke, saya rasa jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, di modul admin hanya itu yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Pertama, setting PPK konsolidator di utility, kemudian di referensi 1, generate kalender hari kerja. Nah, generate kalender hari kerja ini bisa Bapak Ibu lakukan sewaktu-waktu jika ada perubahan hari libur ya. Biasanya kan selama pandemi ini kan sering ada perubahan ya. Jadi biasanya sudah ditetapkan cuti bersama oleh pemerintah. Kemudian ada alat lagi SKB 3 Menteri, itu bisa Bapak Ibu lakukan menyesuaikan di sini. Jadi bisa Bapak Ibu lakukan berulang-ulang sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan cuti bersama ataupun hari libur lainnya. Oke. Jadi hanya itu yang Bapak Ibu lakukan di modul admin ya. Selanjutnya Bapak Ibu masuk di modul PPK. Oke, masuk di modul PPK. Nah, sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan, di modul PPK ini kita hanya ada satu ya, jadi kita lebih fokus ke menu RPD harian. Jadi tadi kita telah menyelesaikan level admin, kita telah build kalender atau hari kerja, kemudian kita telah menyeting PPK konsolidator. Selanjutnya kita masuk ke menu PPK. Jadi di level PPK atau di modul PPK kita lebih fokusnya ke menu RPD harian. Oke, di menu RPD harian. Nah, di sini Bapak Ibu kita bedakan ya, ada yang namanya RUH data PPDH. PPDH ini adalah perkiraan pencairan dana harian. PPDH ini berlaku sepanjang tahun 2021 dari Januari sampai dengan Desember. Jika pada tahun-tahun sebelumnya PPDH itu mulai diaktifkan itu pada saat akhir tahun atau mungkin paling di triwulan keempat mulai dari Oktober, November, Desember. Cuma sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S23 tadi tahun 2021, maka PPDH ini dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2021. Oke, kita coba masuk ya ke menunya. Nah, jika Bapak Ibu masuk di menu PPDH tadi, otomatis sudah ada angka-angka yang terisi. Mulai dari Januari, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, Februari, Maret, sampai Desember. Itu sudah otomatis angka-angka ini sudah terisi per tanggal dan per jenis belanja, 51, 52, dan 53. Mungkin Bapak Ibu bertanya, angka ini dari mana? Kok bisa ujuk-ujuk dari aplikasi SAS sudah otomatis ada angka-angka ini dari Januari sampai dengan Desember. Jadi perlu saya jelaskan sedikit, kita kembali ke materi dulu ya Bapak Ibu ya.
Oke, kita mulai dari sini ya, Bang, ya. Nah, yang ditampilkan ini adalah contoh PPDH yang database-nya terpisah antara PPK dan PPSPM. Perbedaannya di bawah ini ada menu kirim. Cuma kalau kita lihat di aplikasinya langsung, nah ini tidak ada menu kirim. Kenapa? Karena contoh SAS yang kita simulasikan di hari ini adalah PPDH yang menggunakan database gabung antara PPK dan PPSPM. Nah, kembali yang ke tadi yang saya sampaikan, angka-angka ini dari mana, kenapa bisa aplikasi ini membagi sekian hari per jenis belanja, 51, 52, 53, jadi pada saat Bapak Ibu menerima DIPA yang saya sampaikan tadi, nah di sini, nah ini, jadi pada saat Bapak Ibu menerima DIPA, di dalam DIPA itu ada halaman 3. Halaman 3 itu memuat penarikan dana sepanjang tahun, mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, data ini yang oleh aplikasi SAS di breakdown per hari, per jenis belanja, begitu ya. Karena di halaman 3 itu, di halaman 3 DIPA itu hanya per bulan ya. Nah, oleh aplikasi SAS ini di breakdown lagi per bulan, namun lebih ke per tanggal lagi. Jadi di breakdown lagi ke per tanggal. Oke. Nah, jika Bapak Ibu bertanya, oke, dari April sampai dengan Desember masih berupa rencana ya, bagaimana dengan Januari sampai dengan Maret yang notabene Bapak Ibu kalau ada realisasi. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di sini di bawah ini ada tombol realisasi. Apa tombol realisasi itu? Jadi tombol realisasi ini Bapak Ibu semua SPM yang Bapak Ibu buat dan telah dicatat SP2D-nya itu jika Bapak Ibu mengklik tombol realisasi ini, angka-angka itu akan masuk ke tanggal-tanggal ini. Jadi contoh di Januari ini, Bapak Ibu pilih Januari, kemudian klik realisasi, nah nanti di angka-angka ini akan terganti. Angka ini akan terganti sesuai dengan SPM yang telah Bapak Ibu catat menjadi SP2D. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu cuma sampai dengan mencetak SPM tapi tidak sampai pada menu catat nomor SP2D, nominalnya itu tidak akan masuk ke hari-hari ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Begitupun di bulan selanjutnya. Nah, untuk memastikan bahwa perekaman Bapak Ibu benar, nanti di bulan Desember, kita masuk ke bulan Desember, dipastikan bahwa sisa pagu ini 0. Sisa pagu 0 ini menandakan jumlah PPDH atau jumlah perkiraan pencairan dana harian yang Bapak input dari Januari sampai dengan Desember itu sama dengan jumlah DIPA yang Bapak kelola, yang Bapak Ibu kelola. Begitu. Dikecualikan untuk belanja 51. Kenapa dikecualikan untuk belanja 51? Karena belanja 51 diperbolehkan untuk melebihi dari pagu atau dengan kata lain bisa minus karena merupakan pagu yang terbuka gitu Bapak Ibu. Tapi untuk 52 dan 53 sisa pagu di Desember wajib 0. Jadi sisa pagu dan jumlah PPDH sampai dengan Desember itu harus sama. Ya. Oke. Nah, kita mulai simulasi untuk pengisian. Kita coba di bulan April Bapak Ibu ya, karena kita sekarang sudah di penghujung Maret, kita coba di April. Nah, di sini kita mulai dari tanggal 1 ya. Nah, di contoh di aplikasi SAS yang kita simulasikan ini, di tanggal 1 besok, PPDH untuk jenis belanja 51 itu ada di angka 143. Begitupun 52 itu ada 5.800, 53 ada 0. Nah, bagaimana jika
Bapak Ibu ada perubahan. Jadi jika Bapak Ibu ada perubahan ini tinggal diganti saja angkanya di sini. Contohnya di tanggal 5 April besok mungkin saya ada SPM, uang makan, atau belanja 51 lainnya mungkin di angka 10 juta. Jadi Bapak Ibu tinggal arahkan aja kursornya ke sini. Pastikan 51 ya, karena Bapak Ibu kan untuk belanja pegawai 51 tinggal mengganti menjadi 10 juta. Oke, sorry, 10 juta. Oke, 10 juta. Nah, mungkin di tanggal 5 itu, belanja 52-nya atau belanja barangnya, Bapak Ibu ada terjadi ada 100 juta. Tinggal dimasukkan, kemudian 53 mungkin nggak ada ya, tinggal dikosongkan. Nah, jadi ini Bapak Ibu lakukan, ini masih berupa perkiraan. Jadi bisa benar, bisa salah. Nah, bagaimana jika salah? Ternyata Bapak Ibu merencanakan, ternyata beda dengan kenyataan. Ternyata mungkin Bapak Ibu merencanakan tanggal 5 itu ada sekian, tadi ada 51 10 juta, 52 ada 1 juta, namun pada satu hari sebelumnya atau di tanggal 1 ternyata kurang atau ternyata lebih, itu Bapak Ibu bisa melakukan update. Jadi Bapak Ibu tinggal ubah langsung aja di sini, tinggal ubah aja. Kemudian nanti langsung disimpan. Nah, gitu. Jadi perekaman perubahan ini bisa kapanpun Bapak Ibu lakukan, bisa kapan saja dilakukan. Karena kan kita kan ya. Karena kita tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu sekalian, mungkin di hari-hari tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu ada kebutuhan yang mendesak, jadi bisa dilakukan update atau pemutakhiran begitu. Oke, setelah Bapak Ibu melakukan pemutakhiran, Bapak Ibu simpan ya, simpan. Oke. Nah, tadi kita pastikan semua telah terisi. Jadi ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, yang saya tekankan ini adalah perkiraan. Bisa benar, bisa salah. Cuma yang dipastikan di tanggal-tanggal menjelang hari H, maksudnya kita lakukan untuk besok kan tanggal 1 ya, tanggal 1 April ya. Ini kan tanggal 31, tanggal 1 April. Jadi paling tidak untuk di tanggal 1 April itu kami himbau Bapak Ibu telah melakukan pengisian nominal dengan angka yang benar. Untuk angka-angka nominal di hari-hari selanjutnya nanti bisa kita lakukan pemutakhiran. Cuma nanti kita fokus di hari kerja berikutnya. Jadi sekarang tanggal 31 Maret, besok tanggal 1 April, kami himbau di angka-angka nominal 51, 52, 53 di tanggal 1 April ini telah sesuai dengan jumlah SPM yang Bapak Ibu akan ajukan ke KPPN. Oke, Bapak Ibu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya menu kedua di RPD harian itu ada RPD atau rentkas di atas 5 miliar. Nah, jika tadi PPDH adalah perkiraan pencairan dana sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Nah, untuk RPD ini bersifat tentatif dalam artian dilakukan jika ada SPM Bapak Ibu sekalian yang nilainya paling tidak di atas 5 miliar. Ya, nilai SPM-nya dalam artian nilai SPM adalah jumlah bruttonya, jumlah kotornya. Nah, jika Bapak Ibu tidak ada rencana penarikan dana di atas 5 miliar, Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengisian di menu ini. Jadi menu ini hanya diisi jika Bapak Ibu ada pengisian di hari itu di atas 5 miliar. Jadi kita simulasikan Bapak Ibu ya. Jadi jika ada, Bapak Ibu tinggal merekam, kemudian memasukkan tanggal RPD. Nah, tanggal RPD ini
Tadi saya sampaikan di awal, jika nilai SPM-nya 5 miliar sampai dengan 500 miliar itu disampaikan ke KPPN paling lambat 3 hari kerja. Untuk dia 500 miliar sampai dengan 1 triliun itu 5 hari kerja. Kemudian dari di atas 1 triliun itu 7 hari kerja sudah harus disampaikan ke KPPN. Kita simulasikan tanggal RPD ini sekarang tanggal 31. 3 hari ke depan berarti tanggal 5. Tanggal 5 April. Jenis belanja kita 53 ya, kita simulasikan 53. Rencananya mungkin 5 miliar 5,1 ya. Oke. Ini kita masukkan ke belanja. Oke, kasih Pak. Nah, akan muncul notifikasi PPDH pada hari tersebut tidak ditemukan. Mohon sesuaikan terlebih dahulu pada level PPKM. Kenapa notifikasi ini muncul? Karena di PPDH yang tadi, yang sepanjang tahun itu, Bapak Ibu belum merekam angka 5,1 ini di tanggal 5 April. Tapi ini bisa Bapak Ibu teruskan. Oke. Nah, kita bandingkan Bapak Ibu ya di menu PPDH. Di bulan April. Nah, akan muncul ini Bapak Ibu. Nah, itu jika Bapak Ibu ada RPD di atas 5 miliar. Cuma saya rasa mungkin agak sulit ya Pak, bukan sulit ya, mungkin ya, jarang ya. Jarang, cuma untuk buat jaga-jaga, nanti Bapak Ibu jika suatu saat ada SPM di atas 5 miliar, jadi tidak kaget lagi, jadi harap melakukan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Nah, oke Bapak Ibu, jadi setelah melakukan perekaman di RPD, nah langkah selanjutnya yang Bapak Ibu tempuh, adalah kirim PPDH ke KPPN. Nah, di sini ada pilihan bulan ya, Bapak Ibu ya. Ada pilihan bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 12. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengirim langsung keseluruhan ya Pak Pot ya. Bisa mengirim keseluruhan dari Januari sampai dengan Desember, atau kalau pilihan bulan bisa juga ya. Jadi mungkin kirim 4 bulan, kirim contoh kan sekarang kita ada di akhir Maret ya Pak. Paling tidak mungkin sampai dengan bulan 4 ya. Sampai dengan bulan 4. Tapi lebih bagus lagi kita Bapak Ibu kirim sampai dengan bulan 12. Walaupun nanti akan ada pemutakhiran. Jadi berjalannya waktu mungkin ada jadi ini saya rasa Pak Pur nggak masalah kita kirim berulang-ulang Pak Pur ya. Masalah ya. Masalah kita kirim berulang-ulang. Jadi mungkin jika di hari-hari tertentu yang disampaikan tadi Bapak Ibu ternyata waduh saya ada tagihan di pihak ketiga atau ada kekurangan gaji karena ada pegawai yang naik pangkat atau ada gaji susulan karena ada pegawai baru, itu bisa saja Bapak Ibu lakukan penyesuaian atau pemutakhiran di tanggal-tanggal yang tentunya Bapak Ibu rencanakan akan diajukan SPM-nya ke KPPN. Begitu Pak Pak. Oke. Jadi pastikan nanti untuk folder pengirimannya itu ada di C aplikasi SAS 2021, kemudian di subfoldernya di RPDH. Bapak Ibu tinggal kirim. Bapak Ibu tinggal kirim. Nah, di sini tadi akan ada muncul coba. Nah, isian PPDH akun 52 belum sesuai, masih bersisa atau minus. Nah, silakan sesuaikan pada PPDH. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tadi masih ada di Desember ya. Nah, masih ada yang minus karena tadi kita mensimulasikan caranya. Kita sampaikan di awal tadi, yang bisa minus itu hanya 51 ya, karena itu merupakan pagu terbuka Bapak Ibu ya, kecuali untuk yang 52 dan 53 itu harus
sisa pagunya harus nol, atau dengan kata lain, jumlah PPDH-nya harus sama dengan jumlah pagunya. Jadi kita sesuaikan kembali lagi ya sebelum kita kirim, karena tidak akan terkirim jika di akhir Desember itu masih sisa pagunya masih berbeda. Kita lakukan penyesuaian ulang. Ini di Desember tadi ya. Desember -9. Oh, yang tadi simulasinya. April, oke, kita nolkan kembali. Oke, kita normalkan lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi kita simulasikan, kita normalkan kembali angka-angkanya. Oke, jadi di Desember sudah sisa pagunya sudah 0 untuk 52 dan 53. Kalau 51 nggak masalah Bapak Ibu ya. Oke, kita coba kirim ya. Coba kirim. Oke, kita kirim sekaligus ya Bapak Ibu ya. Januari sampai dengan Desember. Coba kirim. Kirim data selesai. ADK telah terbentuk di folder C aplikasi 2021 RPDH. Nah, kita cek ya Bapak Ibu ya. Kita cek SAS 2021 RPDH. Nah, ini ada terbentuk 12 file yang menandakan ada 12 bulan file PPDH dan RPD. Nah, file-file ini yang Bapak Ibu nanti upload ke masing-masing sprint Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk caranya, Bapak Ibu masuk ke sprint ya. Bapak Ibu masuk ke sprint, di sini. Kemudian masuk ke menu PPDH. Ya. Ini tampilan sprint, Bapak Ibu masuk ke menu PPDH, kemudian pilih upload ADK PPDH dan RPD Satker. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tambah. Oke, kemudian pilih file per bulan ya. Jadi ini dilakukan per bulan. Jadi mulai dari Januari sampai dengan Desember nantinya. Dan upload.
Nah, nanti teman-teman di KPPN, khususnya di seksi bank yang nanti akan melakukan monitoring terkait dengan pengajuan PPDH dan RPD Bapak Ibu dari Satker sekalian. Oke, mungkin itu yang bisa saya gambarkan Bapak Ibu sekalian ya, mulai dari penginputan sampai dengan penerimaan ke sprint, kemudian apa yang Bapak Ibu perlu lakukan di sprint, cara untuk menguploadnya. Nah, selanjutnya mungkin kita lebih banyak ke diskusi ya, ke tanya jawab. Mungkin saya rasa sudah banyak pertanyaan di chat box ini, sudah ada pertanyaan juga. Kita langsung jawab atau gimana, Pak? Kita langsung aja. Ini ada pertanyaan dari MTS 1 Sumbawa. Apakah jumlah RPD yang kita rencanakan di aplikasi SAS tidak tergantung dari jumlah RPD halaman 3 di Sakti? Nah, oke. Mungkin bukan RPD mungkin ya Pak ya, mungkin PPDH mungkin maksudnya. Jadi PPDH, kalau RPD itu memang khusus untuk yang 5 miliar ke atas ya, Bapak Ibu. Nah, seperti yang slide yang saya tampilkan tadi, nah ini di sini dijelaskan bahwa memang data-data awal ya, data-data awal yang di aplikasi SAS tadi yang saya tadi telah sebentar kita balik dulu ke aplikasi. Nah ini tadi, yang dari Januari sampai dengan Desember, data-data ini merupakan data turunan dari data halaman 3. Bedanya di data DIPA halaman 3 itu, halaman 3 DIPA itu per bulan per bulan per bulan. Nah bedanya di aplikasi SAS tadi itu dia lebih breakdown lagi, lebih terperinci lagi menjadi per hari. Namun jumlah per bulan dari hari-hari itu, dari tanggal-tanggal itu setelah dikumulatifkan per bulan itu nanti sama dengan per bulan yang ada di halaman 3 DIPA ya, itu Pak Om ya. Cuma di SAS itu dibedakan. Jadi ada algoritma yang berbeda di SAS nanti yang diatur oleh aplikasi SAS. Jadi membreakdown lagi, lebih terperinci lagi dari halaman 3 DIPA yang per bulan menjadi di SAS itu menjadi lebih ke per tanggal lagi. Cuma nominal kumulatif di per bulannya itu sama dengan jumlah per bulan di halaman 3 DIPA. Mungkin begitu, atau ada yang mau tambah? Ya, jadi tambahan Mas. Jadi ini seru banget nih. Ya. Kalau ngomongin halaman 3 DIPA tuh di IPA kita tuh ada 2 komponen, revisi DIPA dan deviasi halaman 3. Ya, benar. Jadi ini ada keterhubungannya Pak. Jadi kalau memang RPD ini tujuannya adalah memperbaiki informasi penarikan dana tercantum dalam DIPA, khususnya di halaman 3. Gitu kan. Jadi kalau kapan sih yang optimal? Gitu kan. Yang optimal adalah revisi DIPA itu ada 1 kali dalam 1 triwulan. Ya. Gitu. Nah, ini bukan termasuk karena pergeseran ya atau refocusing ya. Itu yang pertama seperti itu. Nah, salah duanya itu adalah deviasi halaman 3 ini nih, gitu. Karena deviasi halaman 3 itu kan per bulan dari itu sampai Mas. Nah, jadi supaya deviasinya ini tidak selisih banget lah gitu. Kalau jauh memang dikasih kesempatan memang untuk revisi DIPA-nya itu per triwulan sekali. Ya. Gitu. Penajamannya itu adalah nanti dicek lagi tuh deviasinya terlalu jauh gak nih halaman 3 DIPA-nya nih. Nah, untuk lebih detail lagi itu kan bisa bergeser antar tanggal gitu. Kalau kita nggak tahu di lapangan bisa jadi kita mau rencana minggu pertama terus kemudian ada ternyata timnya nggak bisa gitu, harus geser di. Nah itu memang lebih fleksibelnya lagi di RPD hanya lagi gitu. Nah, itu jadi seperti itu Pak. Jadi memang jelas ada keterhubungannya, tapi untuk pendetailan lebih tajam itu memang ada di RPDH ini. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari OBC. OBC ini sudah menggunakan Sakti Pak ya. Jadi izin bertanya, untuk pengajuan SPM di bawah nilai 1 miliar, apakah tetap menggunakan RPD pada aplikasi? Oh ya, jadi RPD 1 miliar itu adalah aturan di tahun sebelumnya. Jadi sekarang untuk RPD itu telah saya sampaikan di awal tadi, jadi mulai dari angka 5 miliar. Nah, jadi pertanyaannya jika nilainya
di bawah 1 miliar itu tidak perlu mengajukan PPDH, namun tetap menyampaikan PPDH. Jadi PPDH itu merupakan perkiraan pencairan dana. Jadi berapapun nilainya itu tetap nanti di breakdown per tanggal dan per jenis belanja. Nah itu tetap harus dikirimkan ke sprint Bapak Ibu ya, baik itu pengguna SAS maupun pengguna Sakti. Cuma untuk yang RPD yang tadi saya sampaikan 1 miliar itu sudah tidak berlaku lagi. RPD itu mulai berlakunya dari angka 5 miliar ke atas. Ada Bapak? Atau ada dari yang mau cara daring langsung tanya di. Oh ya, mungkin ada yang langsung mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya secara langsung, tidak melalui chat? Atau nanti bertanyanya pas mulai Langsung action aja. Pengalaman pada saat pengisian capaian output kemarin, kayaknya lebih yang bertanya secara pada saat sosialisasi atau di tag cuma 1-2 orang, tapi pada saat pertanyaan setelah sosialisasi setelah di tag malah lebih seru lagi melalui WA atau melalui telepon. Ya, mungkin untuk materi tadi ada yang minta materi, kami akan share materi ke grup entah itu LO1, LO2 atau mungkin di PERA, nanti kita share semua. Nah, ini ada pertanyaan ini, Polres KSB, apakah ini mulai berlaku di bulan April? Oh ya, jadi untuk pengajuan PPDH dan RPD jika memang ada, kami himbau dan kami harapkan telah mulai di April Pak ya, April 2021. April itu kapan? Besok ya? Besok ya. Jadi makanya mulai hari ini untuk kedepannya, jadi ya contoh untuk tanggal 1 April besok, jadi Bapak Ibu bisa melakukan update pemutakhiran di SAS. Entah itu ada 51, 52, 53 di tanggal 1, begitu tanggal 2 dan seterusnya. Ya. Jadi, cuma untuk yang tanggal 2 dan seterusnya itu mungkin masih berupa perkiraan ya. Cuma untuk yang tanggal 1 mungkin sudah bisa difikskan Pak ya. Difikskan dari tanggal 1 besok. Mungkin Bapak Ibu ada 51 berapa, 52 berapa, 53 berapa gitu. Nah, cuma nanti kami butuhkan data awal juga ya Pak ya. Kami butuhkan data awal. Jadi dari Januari sampai dengan Desember Bapak Ibu kirim. Masalah pemutakhiran nanti sambil waktu berjalan dengan dikembalikan dengan kebutuhan dari Satker Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin iya nih, udah paham semua Bu ya, Bapak ya, alhamdulillah berarti udah paham. Nanti teknis di lapangan ya. Nanti kita akan pandu Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti biasa nih Bu, nanti saya akan kasih reminder di LO1, LO2. Jadi sekali lagi mohon jangan bosan gitu kan. Memang ini kewajiban kita sama-sama gitu kan. Jadi nanti kalau sudah bisa dimulai, karena saya yakin kalau udah isi caput artinya sudah pakai 2108, artinya sudah bisa mulai isi PDH. Nah jadi silahkan mulai dan upload di sprint ya, karena tadi sudah dipraktekkan dengan sprint gitu kan. Artian nanti untuk bulan April kalau Maret sudah pasti sudah realisasi nih, sudah diajarkan gimana otomatis mengisi ke PDH-nya. Nanti bulan April untuk pengajuan SPM yang di hari itu belum ada PDH-nya, nah itu bisa nanti akan muncul dari konvensi. Jadi kita harapkan untuk bulan April segera untuk isi. Jadi kalau saya pribadi sih kan 1 sampai 10 hari tanggal 1 sampai 10 ini kan caput ya. Kalau bisa dibarengin deh gitu. Kalau bisa dibarengin 1 sampai 10 ini kita isi sama-sama. Selain caput dilaporkan juga PDH-nya ini udah mulai dilaporkan juga gitu. Jadi nanti saya akan reminder juga deh selain caput terkait PPDH ini, karena kan toh nanti kan juga pada saat ada penyesuaian pada saat pengajuan SPM itu kan bisa di-adjust, bisa disesuaikan gitu. Jadi saya rasa nggak ada kendala di situ. Jadi kita sama-sama aja nanti mulai kita reminder mulai tanggal 1. Kebetulan tanggal 1 mulainya besok, jadi saya akan reminder cabut dan
PPDH ini Mas ya. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau nambah satu kerjaan baru buat Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi kita sama-sama bekerja ini dalam rangka apa ya, likuiditas Republik ini bisa lebih bagus lagi ke depan. Rasa itu ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mungkin tadi lebih memperjelas lagi ya Bapak Ibu ya. Saya sedikit ya. Tadi kembali ke sebentar dulu. Share dulu sebentar. Saya kembali dulu ke aplikasi ini ya. Jadi tadi saya sampaikan kita fokusnya mulai di April ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang Januari sampai dengan Maret karena telah berlalu dan perlu juga kita lakukan penyesuaian. Nah, jadi untuk yang Januari dengan Maret sampai dengan Maret, nah angka-angka yang muncul di awal ini masih perkiraan. Cuma Januari dengan Maret kan telah terbit realisasi ya, telah terbit SP2D. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan penyesuaian. Jadi sesuai dengan SPM yang telah terbit SP2D-nya di bulan tersebut dan di tanggal tersebut. Tapi Bapak Ibu tidak perlu merekap satu persatu di tanggal, contoh di tanggal 31 Januari, di tanggal 29 Januari saya ada SPM 5, jumlah SPM 51 sekian, 52 sekian, 53 sekian, 53 sekian. Itu tidak perlu. Tapi Bapak Ibu tinggal klik realisasi ya di sini. Di sini ada tombol realisasi, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian oke. Nah, berubah. Nah, angka-angka ini yang berubah adalah angka-angka SPM Bapak Ibu sekalian yang telah Bapak Ibu lakukan pencatatan SP2D di modul PPSPM. Jadi kalau Bapak Ibu ada SPM tapi belum dicatat di modul, belum dicatat SP2D di modul PPSPM, tidak akan muncul di sini. Ya, tidak akan muncul di sini. Nah, begitu setelah Bapak Ibu klik realisasi, jangan lupa disimpan ya. Jadi biasakan melakukan update perubahan di tanggal itu harus dilakukan juga proses simpan biar datanya tidak hilang. Begitupun untuk di bulan Februari sama karena telah lewat, klik aja realisasi, oke. Nah, data-data ini adalah data-data realisasi SPM di aplikasi SAS Bapak Ibu yang telah dicatat SP2D. Oke, simpan. Begitupun di bulan Maret. Nah, untuk yang hari ini mengajukan SPM, mungkin bisa menunggu setelah hari ini hari ini berakhir, setelah terbit SP2D-nya, catat SP2D jadi modul PPSPM, kemudian disimpan. Oke. Bapak Ustadz ada tambahan? SP2D masuk besok. Oke. Mungkin sesi terakhir dulu. Apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanyakan? Atau nanti bertanyanya lewat WA? Kayaknya lebih seru kalau lewat WA. Kalau bisa lewat grup kali ya, jadi biar interaktif juga, biar ya, satu arah. Saya kemarin saya posisi cuti masih tetap, saya nggak pernah bilang saya cuti, tetap aja menerima pertanyaan. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau dikonsultasikan, mau ditanyakan terkait entah itu yang terbaru ini ya, PPDH, RPD maupun masalah aplikasi ataupun terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami KPPN. Cuma dari jam 8 ya Pak ya? Iya. Sampai jam berapa? 17.00. Kita gitu. Tapi nggak apa-apa, lewat sedikit nggak masalah. Nah, orang kan kalau Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kita berlanjut di WA Bapak Ibu ya. Kalau ada yang masalah, mungkin kami mohon Bapak Ibu bisa aktifkan kameranya, mohon diaktifkan kameranya. Kita akan ada sesi dokumentasi sebentar Bapak Ibu ya. Mohon diaktifkan sebentar aja Bapak Ibu. Oke, Pak. Siap. 1, 2, 3.
Sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Ya, mungkin mewakili Pak Ya, Adit sekali lagi permohonan maaf yang sebesarnya belum bisa bergabung. Kemudian saya mewakili juga panitia yang bertugas di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan jangan bosan-bosan, karena bertemu dengan kami berdua, khususnya saya dengan Pak Opot. Kami sih pengennya secepatnya bisa bertemu secara langsung, karena saya sendiri belum pernah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, paling cuma mengenal di foto WA saja. Besar harapan kami bisa ketemu langsung, biar secara tatap muka dan secara personal. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.